Pangeran Samudro adalah putra angkat Raja Majapahit terakhir. Ibunya bernama Dewi Ondrowulan, putra Raden Damarwulan. Dengan begitu, Pangeran Samudra adalah sepupu dari Raja Majapahit terakhir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan, beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Pada waktu itu beliau telah berusia 18 tahun. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Sunan Kalijaga. Ketika dirasa cukup dan usianya telah semakin dewasa, maka atas petunjuk dari Sultan Demak melalui Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu, sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tercerai-berai. Pangeran Samudro mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh dua abdinya yang setia. Selama berguru kepada Kiai Ageng Gugur, Pangeran diberi ilmu tentang intisari ajaran Islam secara mendalam. Selama itu pula, Pangeran tidak mengetahui bahwa Kiai Ageng Gugur sebenarnya adalah kerabatnya sendiri. Ketika dirasa Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Kiai Ageng Gugur baru menceritakan siapa beliau sesungguhnya. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut, karena beliau teringat akan amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Akhirnya Pangeran Samudro menceritakan tentang amanat tersebut. Ternyata Kiai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia mempersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro dan dua abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di desa Gondang Janalas. Kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak yang bernama Kiai Kamaliman. Di dukuh ini Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebar agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang Oro-Oro Kabar. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame atau Gemolong. Di tempat ini Pangeran Samudro terserang sakit panas. Walaupun demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong. Karena sakit yang derita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Ketika sakitnya semakin parah dan dirasa akan sampai pada ajalnya, Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Seusai mendengar amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Dan ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana Pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal. Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Sebelum pemakaman, diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah itu. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas perawatan atau peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru diberi nama Dukuh Samudro yang sampai kini dikenal dengan nama Dukuh Mudro. Sejarah penanaman Gunung Kemukus Pangeran Samudro dan pengikutnya sebenarnya sangat diharapkan untuk kembali ke Kesultanan Demak oleh Sultan Demak. Namun ajal terlebih dahulu menyebut Pangeran Samudro. Sultan Demak mengatakan, "Menurut hematku bahwa sakitnya si Samudro itu sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan jauh kemungkinan untuk sampai ke Demak. Kiranya jika memang sudah menjadi suratan yang maha kuasa, bahwasannya sampai di situ saja riwayatnya. Maka saya memberi petunjuk jika si Samudro sudah sampai ajalnya,
Maka kebumikanlah jasadnya pada suatu tempat di bukit arah barat laut dari tempat Pangeran Samudro meninggal. Sebab boleh jadi kelak di sekitar tempat itu akan menjadi ramai sehingga dijadikan tauladan orang-orang di sana. Pada awalnya keadaan di lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah orang karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Selanjutnya diterangkan bahwa bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau, tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Karena hal itulah penduduk setempat menyebut bukit itu Gunung Kemukus. Setelah menerima kabar dari abdi dalam Pangeran Samudro, Sultan Demak kemudian menyampaikan berita meninggalnya Pangeran Samudro tersebut kepada ibu Pangeran Samudro. Setelah beliau mendengar berita tersebut dan memutuskan untuk menyusul ke tempat Pangeran Samudro dimakamkan. Kepergian ibunda Pangeran Samudro ke makam putranya diantar oleh abdi Pangeran Samudro yang setia. Ibunda Pangeran Samudro berniat untuk bermukim di dekat makam Pangeran Samudro dan merawat makam putranya tersebut. Setelah sampai di pemakaman, ibunda Pangeran Samudro langsung merebahkan badannya sampai merangkul pusara putra satu-satunya yang amat dicintainya. Sampai pada suatu ketika ia merasa bertemu kembali dengan putranya serta dapat bertatap muka dan berdialog secara gaib. Setelah terbangun dan tersadar dari pertemuan dengan putranya, beliau pun bangkit dan pergi ke sendang yang dikatakan putranya untuk bersuci. Setelah itu rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan dan jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya. Konon bunga-bunga tersebut tumbuh mekar menjadi pepohonan nagasari yang dapat dijumpai di sekitar lokasi hingga kini. Oleh karena tebalnya rasa kepercayaan ibunda Pangeran Samudro yang melampaui batas keprihatinan, beliau akhirnya dapat mencapai muksa secara gaib sampai badan jasmaninya. Hal ini dikarenakan tak seorang pun tahu kemana perginya Raden Ayu Ontrowulan, atau dengan kata lain ibunda Pangeran Samudro, hilang tak tentu rimbanya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tempat bersuci Raden Ayu Ontrowulan diberi nama Sendang Ontrowulan. Silsilah Pangeran Samudro tidak banyak disinggung karena pada zaman itu seorang pangeran banyak diburu oleh para pengkhianat kerajaan dan apalagi para wali songo pun menyembunyikan nasab. Pangeran Samudro pun melakukan hal yang sama. Namun diketahui bahwa dari garis ayah kandungnya, Pangeran Samudro putra dari Sarip, sebutan untuk keturunan Sayyidina Hasan Ahmad, yang menikah dengan Dewi Ontrowulan saat beliau datang ke tanah Jawa bersama Syekh Maghribi dan ulama lainnya.